Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Kali ini kita akan membahas modul kita yang selanjutnya, yaitu tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran dan kerangka kurikulum, maka kita lanjutkan pada sesi kali ini materinya tentang komponen kurikulum. Izinkan saya untuk membagikan slide. Begini Bu-Ibu, kita lihat komponen kurikulum, kemudian semua sudah paham ya tentang proses penyusunan kurikulum? Sudah? Sudah. Sudah ya. Ampun. Mari kita lanjutkan dengan mempelajari komponen-komponennya ya. Jadi komponen-komponen yang ada pada kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah komponen karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, tenaga kependidikan, karakter melingkupi satuan pendidikan dan program keahlian. Jadi di sini Bapak Ibu guru mengadakan ya istilahnya menganalisis, biasanya ini EDS. Jadi setiap dilakukan 5 tahun sekali biasanya komponen ini akan ditinjau lagi. Jadi biasanya Bapak Ibu guru apakah sudah relevan dengan karakter yang sekarang. Jadi untuk karakter-karakter yang kemarin khusus untuk kurikulum PK itu kan kita ada penambahan, makanya harus dirubah atau ditambahkan pada kurikulum baru ini. Kemudian visi misi. Visi adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi objek dalam satu jangka panjang sekolah yang nilainya akan dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi visi di sini kayak visi yang di sini adalah tujuan atau harapan dari sekolah kita, sekolah Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan lagi, untuk visinya kali ini kita ditambahkan lagi, harus ditambahkan mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi visi untuk kurikulum penggerak atau kurikulum SMKPK ada penambahan, yaitu bagaimana sekolah mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian misi adalah bagaimana kita mencapai langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang dalam menjalankan misi. Jadi di sini misi adalah penjabaran dari visi atau langkah-langkah yang diambil dari visi. Kemudian tujuan. Ini lebih terperinci lagi. Jadi tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian tujuan menggambarkan patokan-patokan penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Serta terakhir adalah kompetensi, terutama ini atau karakteristik yang menjadi khas lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tujuan kita itu biasanya kalau jenengan diinginkan dari warga sekolah, tapi di sini kita akan diminta oleh pemerintah untuk menambahkan, yaitu dengan profil pelajar Pancasila lagi. Ini ditinjau dalam waktu 4 sampai 5 tahun. Kemudian pengorganisasian pembelajaran. Ini ditinjau dalam setiap tahunnya, yaitu cara sekolah mengatur memuat kurikulum dalam rentan waktu. Beban belajar
Kemudian cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Yang termasuk di dalamnya adalah intrakurikuler atau pembelajaran umum ya yang terdapat pada struktur kurikulum, kemudian proyek penguatan profil Pancasila, kemudian PKL yang harus ada di SMK, kemudian ekstrakurikuler yaitu penggambaran di sini nanti bagaimana tambahan pada sekolah Anda. Kemudian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran berisi alur pembelajaran, unit mapping untuk sekolah-sekolah yang menjalankan pembelajaran secara terintegrasi atau program prioritas satuan pendidikan. Jadi di sini rencana pembelajaran yang biasanya digunakan biasanya kalau jenengan ikut teaching factory atau kelas industri. Jadi di sini rencana pembelajaran apa yang jenengan mapping atau jenengan petakan. Dan komponen ini dilaksanakan pada tiap tahun. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di sini kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi biasanya niki kepala sekolah dan para jajaran. Kemudian lampiran-lampirannya adalah contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi-referensi yang lain. Mungkin itu secara umum penjelasan dari saya tentang bagaimana kerangka dari kurikulum yang baru niki. Jadi komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan yang baru ini mungkin seperti itu secara umumnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau menanggapi lah. Monggo Bu. Oke, Bu Ervina, monggo. Maaf, saya kan tadi lihat di visi misinya ya. Oke, Siapa oke. saja sih yang berhak untuk memutuskan visi misi untuk sekolahan itu? Oke, terima Orang-orangnya kasih. siapa saja gitu. Terima kasih. Oke, oke. Mungkin Bu Ririn bisa menanggapi dari pertanyaannya Bu Ervina itu. Enggak nggih. Mboten Bu. Ayo Bu, Ya, sebentar. ditanggapi. Ya, baik, terima kasih. Untuk visi misi sekolah dan tujuan sekolah itu biasanya dibuat oleh tim. Jadi dari tim itu buat merancang, sebelum merancang ya, direview dulu apakah visi misi sekolah yang sudah ada itu sesuai dengan kondisi saat ini atau tidak. Kalau sudah sesuai ya dilanjut. Kalau belum selesai, maka tim itu menyusun kembali, menyusun visi, misi, dan tujuan yang baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Setelah diadakan penyusunan, kemudian disosialisasikan ke seluruh sekolah, lembaga sekolah, misalnya Bapak Ibu guru, kemudian ya dari yayasan. Setelah disosialisasikan ternyata semuanya sudah setuju, baru ditetapkan. Jadi kepala sekolah membuat surat keputusan lah istilahnya untuk menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah yang baru. Setelah ditetapkan, disosialisasikan lagi ke seluruh komponen yang ada di sekolah, terutama siswa yang belum paham. Jadi membuat banner, membuat tulisan-tulisan yang berisi tentang tujuan, visi, misi, tujuan sekolah yang baru, biar semua paham dan tahu tentang visi, misi sekolah yang baru. Kalau menurut saya, Pak, monggo mungkin ada
lain ya, boleh. Nggih, Itu kan leres Ibu. itu kan tadi. Nggih. Ya wes. Terima kasih ya Bapak Ibu. Iya. Nggih, terima kasih Bu Ervin. Mungkin saya bisa menambahkan betul sekali dalam penyusunan struktur visi misi niku memang harus melibatkan semua pemangku dari satuan pendidikan. Ya, jadi visi jelas mau dibawa kemana sekolah itu. Dan nanti pertama biasanya itu menganalisis konteks. Biasanya kalau kita biasanya adalah EDS. Nah, biasanya kita EDS. Kalau di sekolah yang dulu K13 itu biasanya EDS dulu atau bisa PMP. Jadi di situ akan ditemukan karakter-karakter kuat atau potensi, atau jenengan kalau biasa menganalisis SWOT ya, itu bisa ketemu karakter-karakter yang kuat, kelemahan dan lain sebagainya pada satuan pendidikan. Di situ nanti maka kita dapat menyimpulkan, oh kelemahannya di sini, visi misinya berarti harus ke sini. Analisis lingkungan yang kemarin yang akan kita bahas juga akan mempengaruhi. Jadi di situ bagaimana kondisi geografisnya, bagaimana kondisi budayanya. Di situ nanti akan kelihatan kekuatan potensi yang ada di satuan pendidikan tersebut. Kemudian baru kita memulai dengan satu kata kata motivasi ya, kata sifat atau apa itu ya, yang misalnya berkarakter. Nah, seperti itu. Karena visi misi harus dituangkan untuk mencapai tujuan satu pendidikan tersebut. Oke, ngaten nggih. Jadi kepentingannya semua harus ikut, termasuk komite, yayasan, kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, dan semua pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan tersebut. Mungkin Ya, terima yang kasih lain Pak. bisa. Barangkali Bu Ririn ada yang ditanyakan? Cukup insya Allah Pak, sudah. Dalam? Sudah cukup insya Allah, sudah paham. Tinggal Sudah paham, implementasinya. Oke, nah, kemudian visi misi, untuk mengukur visi maka harus ada indikatornya. Terutama Diki biasanya harus satu misi itu harus terukur melalui indikator-indikator yang diturunkan dan menjadi indikator visi ya. Jadi di situ nanti yang menentukan, oh ini sudah tercapai apa belum. Nah, begitu. Jadi itu ada indikatornya. Mungkin saya contohkan ya. Mungkin saya contohkan. Sebentar, saya cari dulu. Saya stop dulu nggih. Maaf, ini agak lambat komputernya. Nggak apa-apa Pak, santai saja.
Nun, kelihatan nggih Bu nggih? Sampun kelihatan Bu? Ya, Pak. Sudah Nah, kelihatan, di Pak. sini contohnya adalah eh, bagaimana yang disebut atau tujuan dari ya, contohnya visi misinya adalah berakhlak mulia, terampil, mandiri, dan profesional. Jadi indikatornya apa sih kalau berakhlak mulia itu? Oh, indikatornya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Kemudian bagaimana sih terampil itu? Sekolah nanti indikatornya apa terampil itu? Yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dapat menyelesaikan secara sistematis, itu namanya terampil. Kemudian mandiri, bagaimana indikatornya? Menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha secara mandiri, terampil, dan dapat diandalkan. Dan profesional, menjadi warga satuan pendidikan sebagai tenaga profesional, menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan industri. Nah, itu contoh dari indikator visi, ya. Nah, makanya untuk agar indikator itu tercapai, maka dirumuskan langkah visi tersebut, visi tersebut, ya. Jadi itu. Nah, itu visi. Ada lagi yang ditanyakan mungkin, Bu? Mboten? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ya, berarti saya akhiri untuk presentasi kali ini. Mungkin ada salah tutur kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini nyimpennya gimana, Bu? Bapak di langsung di stop ini kan dipotong. Pak langsung di stop. Dia langsung di stop. Iya. Apa daripada dengan stop, sama telepon Pak Irwan tanya. Gimana? Itu, Mang.